Halo adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah tentang Simon orang Kirene. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas nikmat hidup yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami, adik-adik sekolah minggu, akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami dengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu ini tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 26. Abang bacakan, adik-adik ikuti ya di rumah. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tahu tidak ini apa? Ya benar. Ini salib. Nah tidak, adik-adik mendengarkan istilah memikul salib. Memikul salib. Bagaimana ya memikul salib? Apakah seperti ini? Berat. Atau seperti ini? Atau seperti ini? Ternyata tidak adik-adik. Memikul salib bukanlah melakukan kegiatan memikul seperti yang abang lakukan tadi. Tetapi memikul salib adalah kegiatan yang dilakukan dan hidup yang dilakukan oleh orang percaya dengan cara mengikut Yesus dan setia melakukan semua perintah Yesus. Tapi kalau kita ingin melakukan perintah dari Yesus, bagaimana caranya? Itu caranya dengan cara mengasihi Yesus sepenuh hati kita. Tapi sebelum mengasihi Yesus, ada satu hal penting yang juga harus kita lakukan. Apa coba adik-adik? Ya, benar. Mengenal Yesus dengan sepenuh hati. Sekarang, abang akan melakukan sebuah alat peraga, mempraktekkan alat peraga tentang bagaimana mengenal Yesus dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, alat peraganya terdiri dari sebuah botol yang transparan, ada pasir, ada batu-batu besar, dan yang terakhir batu-batu kecil. Adik-adik, botol ini diibaratkan seperti kita semua, manusia, adik-adik sekolah minggu yang lahir ke dunia dan dipenuhi dengan kekosongan. Kita belum tahu apa-apa, lahir ke dunia. Kemudian, batu besar yang diibaratkan seperti firman Tuhan datang kepada adik-adik sekolah minggu, memenuhi hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu dan kita semua. Kita coba masukkan ya. Sudah abang masukkan adik-adik? Sekarang coba dilihat, apakah gelasnya sudah penuh? Ya, sudah penuh. Tetapi masih ada celah-celah kosong di dalam botol ini.
masih ada celah kosong di dalam hati dan pikiran adik-adik. Sekarang, kita masukkan kerikil kecil. Ini diibaratkan seperti Taurat, nasihat yang disampaikan oleh orang tua, guru sekolah minggu, dan guru di sekolah. Kita masukkan ya adik-adik. Nah, apakah sudah penuh adik-adik? Ya, tentu semakin penuh. Tapi, masih ada juga celah kosongnya adik-adik. Sekarang, kita akan memasukkan pasir. Pasir diibaratkan seperti iman di dalam hidup adik-adik. Pasirnya akan kita masukkan. Adik-adik, sekarang pasirnya sudah dimasukkan. Namun, apakah sudah penuh? Ya, memang sudah penuh. Tapi ternyata masih ada celah-celahnya adik-adik. Ternyata belum penuh sepenuhnya. Tapi, bagaimana ya supaya dia bisa penuh sepenuhnya? Nah, ada satu elemen lagi adik-adik. Yaitu air. Air diibaratkan seperti perbuatan-perbuatan adik semua yang sudah memiliki iman, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan Taurat daripada atau nasihat daripada orang tua dan guru-guru kita. Sekarang ada perbuatan baik dari adik-adik semua berupa mengasihi teman-teman, menolong orang lain, dan tidak lupa beribadah, berdoa, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang coba kita lihat adik-adik. Apakah botol ini sudah penuh? Ya, benar. Botolnya sudah penuh. Tidak ada celah sedikit pun, bahkan udara pun tidak bisa lagi masuk ke dalamnya. Sudah penuh. Nah, itu dia alat peraganya tadi adik-adik. Jelaskan bahwa supaya kita dipenuhi oleh sikap yang taat kepada Tuhan melalui cara hidup kita, tentu tidak cukup hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu guru, atau rajin beribadah, dan melakukan pemujian kepada Tuhan. Itu tidak cukup. Kita juga harus mampu berbuah dan berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan cara apa? Dengan cara membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Iya adik-adik, seperti Simon dari Kirene. Dia mau membantu Yesus untuk memikul salib. Namun, dia tidak hanya memikul salib, dia juga siap untuk mengikut Yesus. Dengan cara itu, dia mampu untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi. Oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang kita harus berusaha untuk mengenal Yesus lebih dekat. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Mampu memberikan dampak kepada orang-orang sekitar kita. Karena memang ada beragam cara yang Tuhan lakukan agar kita semakin dekat dengan Dia. Siapa di sini adik-adik yang pernah merasakan, oh ternyata aku sudah bisa mengenal Yesus lebih dekat lagi. Contohnya saat ayah dan ibu di rumah punya pekerjaan dan hati kita tergerak untuk membantu orang tua kita. Nah, itu tentu sudah bagian dari mendekatkan diri kepada Yesus dan berusaha mengenal Yesus lebih dekat.
Atau siapa dari antara adik-adik semua yang pernah memberi pertolongan kepada teman di sekolah yang sedang kehilangan pensil mungkin? Atau di tempat jajan, saat kawanmu tidak bisa jajan karena tidak punya uang jajan, terus kamu membagi kepada temanmu, tentu dia senang dan kamu pun yang memberikan pasti senang. Nah, mulai sekarang adik-adik, ayolah untuk berusaha semakin mendekatkan diri mengenal Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang taat dan patuh terhadap perintahnya dan mampu melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik? Iya. Sekarang kita akan tutup peribadahan kita. Kita tutup firman kita dengan berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami semakin mengenal Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya melalui firman yang kami dengarkan, atau pujian yang kami sampaikan dalam peribadahan kami, atau nasihat dari orang tua dan guru kami, melainkan sampai pada berbuat baik, menolong teman-teman kami, membantu setiap orang yang membutuhkan. Ajari kami Tuhan supaya semakin taat kepada Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampunkan dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.